Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga semua sehat. Pada kesempatan hari ini kita akan mencoba mengerjakan soal uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2019-2020. Berikut ini adalah soalnya khusus untuk soal spreadsheet. Oke, untuk di sini pertama adalah petunjuknya. Jadi baca terlebih dahulu. Besok ketika kamu mengerjakan, terus daftar bahan dan alat yang harus disediakan oleh pihak sekolahan. Terus soal tugasnya. Jadi di sini sudah ada ketentuannya. Silahkan besok dibaca dengan seksama. Terus di sini itu ada dua soal. Yang pertama soal hanya menggunakan tabel data berupa data lookup. Sedangkan soal yang kedua nanti menggunakan dua tabel data, yakni tabel data lookup dan tabel data lookup. Untuk mengerjakannya, yang soal 1, cara pengerjaannya kalian buat terlebih dahulu kolomnya, dibuat terlebih dahulu tabelnya. Setelah itu kalian perhatikan di keterangan dan data yang dicari. Langsung saja kita ke penyelesaian tugasnya. Silahkan terlebih dahulu kalian tuliskan tabel yang ada di Word, tabel ini ya. Tabel ini kalian tulis di Microsoft Excel seperti ini. Setelah tertulis, berarti tahapan penulisannya adalah tulis terlebih dahulu untuk judulnya. Setelah itu kalian tulis judul kolomnya. Setelah judul kolom selesai, kalian tulis ke bawah untuk kode kamar sampai selesai. Setelah itu tuliskan namanya. Setelah itu tuliskan tanggal datang, terus tanggal pulang. Untuk pengeditannya nanti setelah selesai melakukan penulisan. Kenapa harus seperti itu? Tujuannya adalah untuk meminimalisir kesalahan pada saat pengetikan. Kalian sudah menulis ini semua. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengatur tata letak tulisan ini agar sesuai dengan ketentuan yang ada di soal. Untuk menggabung beberapa sel menjadi satu, kita menggunakan fungsi drag terlebih dahulu. Kita drag. Setelah itu kita pilih match and center. Terus yang kedua, baris kedua caranya sama. Kita drag, setelah itu kita pilih match and center. Ini harus per baris ya, tidak boleh dua baris sekali drag terus dipilih match and center. Itu harus satu baris. Setelah ini selesai, berarti kita membuat settingan yang ada di tabel 1. Ya, tabel yang akan kita kerjakan. Untuk memberikan garis, kita pilih di sini, pilih Alt, Borders. Semuanya sekarang ada garisnya. Untuk judul, biar nanti ada tulisan yang numpuk, berarti kita menggunakan huruf tag. Seperti ini. Biar terlihat rapi tata letaknya, kita pilih center. Pastikan di bagian yang atas ini juga milih middle alignment. Oke, tampilannya sudah seperti ini. Kita klik bold biar terlihat lebih tebal. Oke. Setelah ini selesai, berarti kita membuat tabel yang bawah. Caranya juga sama. Kalian bold terlebih dahulu, berikan garis, drag, terus pilih all borders. Setelah itu untuk judul kolomnya kita pilih huruf tag. Terus kita pilih middle alignment dan center. Oke, sudah rapi. Terus untuk di sini angka itu karena penulisannya tidak boleh menggunakan titik ya, langsung angka saja. 300.000 berarti 300 03 kali. Ini tanpa diberi titik atau tanda rupiah. Cara menyeting biar nanti di sini ada rupiahnya adalah kalian drag seperti ini, pilih di sini, pilih rupiah Indonesia. Ketika terjadi perubahan, kok pagar-pagar seperti ini bukan rusak. Ini menandakan bahwa tabelnya kurang lebar. Oke, kita drag pada kolom di sini, terus kita geser. Nah, ini angkanya sudah keluar. Ini 300.000, 550.000. Untuk menghilangkan angka di belakang koma, kita drag terlebih dahulu. Setelah itu kita pilih di sini, decrease decimal. Ya. Jadi sekarang 300.000, angka di belakang koma ini sekarang sudah hilang. Oke. Terus untuk penulisan tanggal sini jangan menulis gunakan teks biasa. Contoh nulisnya adalah 4 Januari seperti ini.
tanggal 4 Januari 2021. Jangan seperti ini ya cara penulisannya, karena ini akan membutuhkan waktu yang terlalu lama. Cara penulisannya sama seperti di atas, berarti 4-1-07. Ini otomatis akan menjadi seperti tabel yang ada di atas. Contoh seperti ini ya, tanggal 4 bulan 1 tahun 2007. Nulisnya seperti ini, nanti otomatis akan berubah seperti di atas. Untuk setting nanti biar di sini berubah menjadi tanggal 4 Januari bukan 401, kita drag saja terlebih dahulu. Setelah itu kita pilih di sini. Sebentar, di sini ada short date, ini untuk seperti ini. Kalau long date ini berarti nanti akan sangat panjang, jadi ada harinya sama tanggal dan tahun. Ya, kalian bisa milih ke nomor format seperti ini ya. Kalian pilih yang 14 Maret 2012, klik OK. Ya, sama ketika pagar-pagar seperti ini, kita tinggal drag pada kolom E dan F, setelah itu kita perlebar. Sudah jadi. Oke, setelah pembuatan kolom untuk penyelesaian ini selesai, kita lihat soalnya. Soalnya di sini ya, keterangan kode kamar. Oke, berarti di sini patokannya adalah kode kamar yang ada di sini yang nanti harus kita kerjakan untuk mengisi kolom-kolom yang masih kosong. Berarti acuannya adalah kode kamar. Maka kita harus memahami arti dari keterangan yang ada di kode kamar. Yang pertama, digit 1 sampai 3 menyatakan kelas kamar. Digit 5 menyatakan single atau double. Jika digit 5 ke 5 itu 1, maka jenis kamar sama dengan single. Jika digit kelima sama dengan 2, maka jenis kamar sama dengan double. Ini ya, berarti di sini EXC strip 1. EXC ini menunjukkan kelas kamar. Kelas kamar itu ada ekonomi, ada eksekutif, ada mewah. Terus 1 dan 2 di belakang ini menunjukkan adalah single atau double. Jadi tarif single, tarif double. Ini yang menentukan adalah kode yang ada di belakangnya. Oke, sekarang kita mulai melakukan pembuatan formula atau rumus agar semua yang rumpang di sini nanti bisa terisi. Kita lihat soalnya terlebih dahulu. Kelas kamar diperoleh berdasarkan tabel data. Oke, berarti kan berdasarkan tabel data di sini. Oh, berarti tabel data ini kita beri nama terlebih dahulu dengan cara drag. Setelah itu kita klik kanan, kita pilih define name. Define name ini tujuannya untuk memberikan nama sebuah tabel sehingga ketika kita membuat rumus itu menjadi lebih mudah atau lebih simpel. Kita beri nama adalah tabel data. Tidak boleh ada spasi ya. Tabel data. Klik OK. Nah, ketika OK langsung seperti ini otomatis sudah jadi. Kita langsung ke penyelesaian untuk yang kelas kamar. Saya beri warna merah biar lebih mudah nanti pemahamannya. Diperoleh berdasarkan tabel data. Oke, kelas kamar. Kalau di sini EXC berarti di sini nanti kelas kamarnya adalah eksekutif ya. EXC adalah eksekutif, EKO berarti nanti ekonomi, untuk look berarti mewah. Oke, cara mengerjakannya pertama selalu diawali dengan sama dengan. Untuk mengambil beberapa karakter dari sebuah sel, kita menggunakan fungsi text. Fungsi text yang digunakan untuk mengambil beberapa karakter dari sisi kiri, berarti kita menggunakan fungsi left, L-E-F-T. Left. Setelah itu kita pilih teksnya, teks kode kamar ya. Setelah itu titik koma, sesuaikan komputer kalian lihat di sintaknya apakah menggunakan koma atau menggunakan titik koma. Berarti berapa karakter yang akan kita ambil? Kita lihat di tabel datanya. Oh, yang digunakan adalah EKO. EKO itu adalah 3 karakter. Oh, di sini berarti yang kita ambil adalah EXC, berarti 3 karakter. Berarti 3 karakter dari sisi kiri, setelah itu tutup kurung. Oke, sudah ketemu EXC. Bagaimana cara mengkombinasikan rumus teks ini dengan rumus lookup? Cara tabelnya adalah tabel seperti ini, berarti menggunakan fungsi lookup. Di sini dituliskan di depannya sama dengan lookup.
VLOOKUP. Ya. Lihat sintaknya, lookup value-nya kan kita sudah membuat dengan fungsi text. Setelah itu berarti kita tinggal menuliskan titik koma. Setelah itu table array. Table array ini tadi kita sudah membuat tabel ini dengan nama tabel data. Tulis tabel. Oke ya, ada tabel data. Oke. Setelah itu diminta di sini apalagi titik koma lagi. Setelah titik koma diminta untuk kolom indeks. Kolom indeks ini adalah kolom keberapa dalam tabel tersebut yang mau ditampilkan. Karena kita mau menampilkan kelas kamar itu kan ada di sini. Berarti ini kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga, kolom ke-4. Dituliskan, berarti kolom ke-4 berarti dituliskan angka 4. Setelah itu titik koma, setelah itu kalian bisa pilih antara true, false, atau angka 0. Setelah itu tutup kurung, kita enter. Sudah jadi untuk yang kelas kamar. Setelah jadi, tinggal kita klik di sini. Pastikan kursornya berubah ya, dari yang plus besar menjadi plus hitam kecil, tarik ke bawah. Sudah jadi. Oke, kita lanjutkan untuk yang tarif per hari. Nah, tarif per hari diperoleh dari mana? Kita lihat soalnya. Tarif per hari diperoleh berdasarkan tabel data dengan klasifikasi single dan double. Berarti di sini kita nanti akan menggabungkan beberapa fungsi atau rumus menjadi satu, yaitu pertama fungsi teks, mengambil 3 karakter dari sisi kiri. Terus nanti ada fungsi teks lagi, mengambil 1 karakter dari sisi kanan. Terus karena kita mengacunya adalah tabel data seperti ini, berarti kita nanti menggunakan fungsi lookup. Terus karena di sini ada 2 pilihan antara single atau double, berarti kita nanti juga menambahkan fungsi if. Oke, langsung ke penyelesaiannya. Pertama tuliskan sama dengan, terus kita ambil fungsi teksnya terlebih dahulu ya. Untuk ngambil 3 karakter dari sisi kiri, kita menggunakan fungsi left terlebih dahulu. Fungsi left, terus kita pilih teksnya. Berapa karakter yang mau diambil? Adalah 3 karakter, tutup kurung, terus enter. Kita sudah ketemu untuk fungsi teks dari sisi kiri. Setelah itu kita kombinasikan dengan fungsi lookup. Tuliskan lookup setelah angka sama dengan FL, keluar lookup, klik 2 kali. Setelah itu kita pilih titik koma, berarti table array. Table array-nya berarti nama tabel ini, berarti tabel data tadi. Tabel data, diklik 2 kali ya. Setelah itu titik koma, di sini minta kolom indeks. Kolom indeks ini kan ketika angka terakhirnya itu 1, berarti kolom indeksnya nanti berarti 2, 1, 2 gitu ya. Terus kalau di sini yang angka 2, berarti nanti kan berarti kamar double. Berarti indeksnya adalah kolom ke-3, 1, 2, 3. Nah, berarti di sini kita menggabungkan fungsi if. Jika berarti setelah ini kita akan ambil karakter 1 dari kode kamar ya. Kode kamar itu kita pilih angka terakhirnya. Mengambil karakter dari sisi kanan sebuah teks, kita menggunakan fungsi write. Write. Setelah itu kita pilih teksnya, titik koma, berapa karakter yang mau diambil? 1 karakter, tutup kurung. Setelah itu sama dengan 1. Dan jika 1 sama dengan 1, maka kolom ke-1, 2, kolom kedua. Selain kolom kedua, berarti kolom ke-3. Setelah itu, berarti kita pilih tutup kurung. Setelah itu titik koma, lihat di sintaknya ya. Setelah itu kita pilih true atau false. Pilih salah satu, terus tutup kurung, kita enter. Sudah jadi. Untuk mengsettingnya biar menjadi rupiah, caranya sama seperti tadi. Klik di sini, pilih rupiah Indonesia. Untuk menghilangkan angka di belakang koma, kita pilih garis desimal. Setelah itu tinggal kita tarik ke bawah. Oke, kita lanjutkan untuk yang lama menginap. Kita lihat soalnya terlebih dahulu. Lama menginap diperoleh dari selisih antara tanggal pergi dan tanggal datang. Nah, di belakang hasil perhitungan tambahkan string hari. Oh, di sini berarti kita diminta untuk menghitung selisih antara tanggal
pergi dengan tanggal datang. Setelah itu hasilnya secara otomatis nanti ditambahkan dengan tulisan hari di belakangnya. Caranya adalah tuliskan sama dengan jumlah pergi, tanggal pergi dikurangi tanggal datang. Setelah itu kita klik enter. Sudah ketemu berarti 6 hari. Untuk menampilkan hari di sini kita drag saja di sini. Terus klik kanan, pilih format cell. Setelah itu kita pilih custom, kita pilih angka 0 ini ya. Setelah itu di sini kita tambahkan spasi, double petik hari, double petik, klik OK. Ya, seperti ini. Sekarang sudah menjadi 6 hari. Kenapa sih harus seperti ini? Ini tujuannya untuk membuat data ini nanti biar tetap bisa terhitung meskipun di belakangnya ini ada tulisan hari. Jadi meskipun ini terlihat tulisan 6 hari, tapi secara sistem masih dibaca hanya angka 6. Oke, selanjutnya kita mencari yang tagihan. Untuk yang tagihan diperoleh dari tarif per hari dikali lama menginap. Berarti kita tinggal mengalihkan saja sama dengan lama menginap dikalikan dengan tarif per hari. Setelah itu kita klik enter. Kita perlebar. Ya, sudah terlihat bagus. Tarik ke bawah. Sekarang untuk yang pajak, kita lihat soalnya terlebih dahulu. Untuk yang pajak di sini, jika jenis kamar sama dengan single, maka pajaknya adalah 5% dari tagihan. Jika jenis kamar sama dengan double, maka pajaknya adalah 10% dari tagihan. Berarti kita menggunakan fungsi if. Jadi kita kan menggunakannya adalah single dan double. Berarti kita tuliskan terlebih dahulu sama dengan if jika di sini jika right, pilih teksnya, titik koma, berapa karakter, 1 karakter, terus tutup kurung, sama dengan 1, double petik ya, maka 5%. Selain itu, maka 10%. Terus tutup kurung, dikalikan berapa? Dikalikan dengan total tagihan. Di sini berarti jika kelas kamarnya itu single, maka pajaknya adalah 5%. Jika kamarnya itu adalah double, maka tarifnya adalah 10% dari tagihan. Setelah itu klik enter. Kita perlebar ya. Oke, sudah. Setelah itu kita tarik ke bawah. Sudah jadi, kita lanjutkan untuk yang potongan. Untuk yang potongan diperoleh dari sini. Bila lama menginap lebih dari 10 hari, maka potongan 5% dari tagihan. Jika lama menginap lebih besar atau sama dengan 6 hari, maka potongan 3% dari tagihan. Selain itu, maka tagihan tidak memperoleh potongan 5%, 3%. Langsung ke penyelesaiannya ya. Sama dengan jika lama menginap lebih besar dari 10, maka 5%. Jika lama menginap lebih besar sama dengan 6, maka 3%. Selain itu, berarti tidak mendapatkan potongan. Setelah itu kita tutup kurung 2 kali, enter. Potongan ini kan belum dikalikan ya, dikali dengan total tagihan. Sorry, tadi kelewatan. Total tagihan, terus di sini biar ada tampilannya rupiah seperti tadi, tinggal geser saja, komanya dibuang, setelah itu tarik ke bawah. Oke, sudah jadi. Sekarang untuk yang total tagihan ya, sama dengan tagihan ditambah dengan pajak dikurangi dengan potongan. Oke, enter.
enter, setelah itu tarik ke bawah. Oke, sudah. Ini untuk penyelesaian yang soal nomor 1. Untuk soal yang nomor 2 akan saya buatkan di video selanjutnya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.